Oke, kita akan mulai, Bapak Ibu. Nah, jadi contohnya adalah pada waktu ada tamu yang tidak dikenal atau artinya bukan warga, tentu Hansip atau security tadi akan menanyakan apa tujuannya dan seterusnya, ya. Nah, ini yang akan terjadi pada waktu kita punya sistem pertahanan. Di tubuh kita juga sama. Bila ada zat asing yang masuk dalam tubuh, tubuh itu akan mengirimkan uh, istilahnya itu security tadi untuk menanyakan dan melihat ini siapa ini, dikenal atau enggak. Kalau memang tubuh sudah mengenal dan mengenalnya itu ternyata itu musuh, maka secepatnya security ini tadi akan lapor ke pusat, ya pusat pertahanan tubuh, dia akan lapor bahwa ini datang virus influenza misalnya. Nah, tubuh sudah langsung membentuk pasukannya untuk menghadapi virus ini. Tetapi pada waktu tidak dikenal, ya virusnya atau kumannya atau bakteri yang nggak dikenal, maka tubuh akan mencari cara. Apa ini caranya? Nah, kalau di tubuh biasanya akan mengirim dulu pasukan kecilnya, kemudian pasti kalah ya. Kalau kebanyakan salah senjatanya kan kalah. Nah, kalau kalah, tubuh udah tahu nih musuhnya menggunakan apa, kemudian mencari cara untuk membuat senjata untuk melawan atau jenis pertahanan yang bisa melawan musuh ini tadi. Nah, ini contoh yang gampang dalam menjelaskan sistem pertahanan tubuh atau kita berbicara antibodi. Ya, oke, kita akan lihat satu persatu, Bapak Ibu. Kita akan coba memulai dengan melihat dari mulai definisi. Sebenarnya apa sih antibodi itu, gitu ya? Nah, antibodi itu sel, Bapak Ibu. Kembali, kita ingat dari sesi 1 kita bicara makanan, makanan apa yang bisa membentuk sel dan seterusnya. Ternyata yang disebut antibodi itu juga adalah sel. Sel yang dibentuk oleh sistem imun. Nah, ini sistem ya. Jadi kita bukan berbicara satu organ, bukan satu bagian, tetapi banyak bagian dan akhirnya timbullah yang namanya sel antibodi ini ya. Mulai dari mengidentifikasi tadi saya katakan kayak kita punya security penjaga di gerbang pintu, kemudian akan menanyakan siapa dan seterusnya. Ini akan ada bagian sel atau antibodi ini yang bagian mengidentifikasi ini tadi. Kemudian kedua, setelah diketahui bahwa itu musuh, maka dia akan menetralkan sampai menghancurkan penyerang asing ini. Ya, apakah itu bakteri, virus, ataupun racun. Nah, antibodi ini merupakan bagian penting dari satu sistem imun. Ya, karena itu kadang-kadang juga disebut sebagai sistem imun adaptif. Artinya menyediakan pertahanan terarah terhadap musuh. Ya, patogen ini ada musuh, bakteri virus ini tadi. Ya, ini adalah satu sistem yang dikatakan adaptif. Jadi tubuh kita ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, yang banyak dikenal ini adalah pertahanan dari mulai IgMAED ini, ya. Apa ini? Ig itu artinya imunoglobulin, jenisnya G. Nah, ini lewat plasenta untuk kekebalan janin. Jadi akan masuk dari ibu uh, lewat plasentanya masuk dalam janin sehingga janin tadi yang di dalam kandungan ibu ini punya pertahanan. Nah, ini lewatnya ibu tadi ya. Nah, kemudian ada yang namanya IgM. Ini pertolong pertama untuk infeksi. Kemudian ada IgA, ini untuk melindungi permukaan mukosa. Baik itu dari usus, saluran pernafasan, air liur, ASI, dan seterusnya. Yang artinya bisa menghasilkan lendir. Itu sebenarnya sudah pertahanan, ya, mengeluarkan lendir ini tadi. IgE, ini adalah untuk merawan reaksi alergi. Kenapa kok saya alergi ya? Nah, ini bagiannya IgE. Kenapa alergi nggak hilang-hilang? Berarti IgE kita ini ya lemah. Nah, ini pertahanan tubuh kita. Kemudian ada IgD, ya, ini imunoglobulin jenis D, ini akan mengaktifkan sel beta yang berperan dalam respon imun tadi. Oke, kita nanti akan bahas Bapak Ibu satu persatu ya. Pembentukan sel darah putih atau disebut leukosit ini di sel puncak hematopoietik ini terjadi di ya, tulang belakang, tulang panggul, dan tulang rusuk. Oke, ini tempat sel darah putih. Jadi pada waktu di bagian tulang besar yang lainnya, itu tempat pembentukan sel darah merah. Jadi tempatnya udah beda nih Bapak Ibu. Ya. Karena itu nanti pada waktu kita berbicara tulang, Bapak Ibu, osteoporosis dan lain-lainnya, kita akan berbicara bagaimana membuat tulang belakang kita harus bagus. Jangan sampai berbengkok atau ada syaraf-syaraf yang terjepit. Nah, itu nanti kita punya satu sesi tersendiri ya. Nah, kemudian di dalam tulang belakang tadi, ya bagian tubuh bagian belakang tulang kita, sampai tulang panggul dan tulang rusuk ini,
akan menghasilkan limfosit T dan limfosit B. Jadi ada dua jenis ya yang akan dihasilkan, yaitu T dan B. Kemudian limfosit T atau sel T ini akan ikut dalam darah karena sudah dalam bentuknya kan sel ya, darah, jenisnya darah putih. Limfosit T menuju ke kelenjar timus di daerah dada ya, ini untuk pematangan. Nah, untuk apa? Antibodinya yang meningkat. Coba sering di-tag di daerah sini. Nah, ada juga tuh terapi-terapi juga melakukan seperti itu ya. Nah, itu apakah bisa? Seperti saya selalu katakan, mungkin saja sangat bisa. Kenapa? 70% untuk kita sehat adalah pikiran kita. Pada waktu pikiran kita men-tag ini dan kemudian kelenjar-kelenjar dan kita merasa happy, kita senang, kemudian kelenjarnya bisa berproduksi dengan baik, maka limfosit T yang dikirimkan ini akan diolah di istilahnya dijadikan tentara yang siap pakai yang sangat bagus. Ya, ini oleh kelenjar di timus. Kemudian limfosit B ini akan jalan menuju ke mana? Kelenjar getah bening dan organ namanya limpa. Ya, ini untuk membentuk sel plasma di mana menghasilkan imunoglobulin tadi, jenis-jenis antibodi. Kemudian juga menghasilkan sel memori B ya untuk menyimpan memori antigen. Nah, seperti saya contohin tadi, security-nya lihat, tuh ini dulu pernah masuk nih ke kampung saya, dia maling misalnya nih. Ini sudah tahu, maling ini biasanya bawanya parang. Maka pada waktu dia lapor, Pak, ini ada maling A, kemudian bapaknya parang. Maka tentaranya udah siap nih, ya. Untuk lawan parang nih senjata apa nih yang kita akan siapkan. Nah, demikian juga tubuh. Ternyata dia sudah menyimpan memori kalau sudah pernah punya musuh. Atau virus atau bakteri yang sudah pernah masuk dalam tubuh. Nah, inilah yang akan melawan. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau belum bagaimana? Maka dikirim pasukan seadanya dan pengertian bagaimana nih untuk melawan musuh ini. Dia sebenarnya menggunakan senjata apa, membawa senjata apa, atau bagaimana cara dia mau masuk dalam dusun ini. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ini bagian dari imunoglobulin atau sel yang berperang awal. Ya. Nah, kalau kita melihat lagi Bapak Ibu, ini tadi ceritanya selnya udah terbentuk antibodinya. Sebenarnya sel antibodi ini dari mana? Ya, sel antibodi ini dibentuk di kelenjar getah bening. Ya, KGB. Ini bukan spionnya, tetapi ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini ada di mana? Nih, di bawah telinga kita, ya, di daerah ketiak, di daerah selangkangan kita, dan 70% sisanya, ini hanya kurang lebih 30%, 70% sisanya ada di usus besar atau usus kita. Di bagian luarnya ada namanya kelenjar-kelenjar yang disebut sebagai Peyer's patch atau kelenjar getah bening, itu sangat banyak dan tempat produksinya sel darah putih. 70% akan dibuat di sistem pencernaan kita, tapi bagian luar ya. Nah, KGB atau kelenjar getah bening ini menerima apa? Limfosit B. Ya, limfosit T tadi ke kelenjar timus. Juga sama kelenjar, tapi posisi tempatnya beda. Limfosit ini diproduksi oleh sumsum tulang kita. Ya, sumsum tulang bagian belakang, tulang panggul, dan daerah rusuk kita. Kemudian sumsum ini setelah memproduksi dari mana? Dari bahan yang dibawa oleh darah kita. Bahannya seperti apa? Itu adalah protein atau asam amino, vitamin B kompleks, vitamin C, kemudian ada kalsium, ada magnesium, ada vitamin D, dan seterusnya, mineral-mineral kecil lainnya. Ini semua dibuat dalam darah. Nah, darah ini dapatnya dari mana? Kan dari sistem pencernaan kita. Ya, dari usus kita, makanan yang sudah dicerna masuk ke dalam usus halus kita menuju ke darah. Karena itu, kenapa selalu kita berbicara gizi, makanan yang masuk dulu. Kalau pencernaan ini tidak ada protein, tidak ada vitamin C, tidak ada B kompleks, bagaimana darahnya ada? Kalau di darahnya nggak cukup protein, nggak cukup vitamin C, bagaimana sumsum tulangnya membentuk sel darah putih? Nah, kembali Bapak Ibu, jadi apa intinya? Makanan kita. Jadi antibodi itu akan terbentuk dan kuat kalau makanan atau gizi kita bagus. Gizi kita bagus, pencernaan kita juga harus bagus. Karena apa? Ada yang namanya enzim. Oke, ada yang namanya enzim. Ya, saya lompat dikit. Ada yang namanya enzim yang akan memecah makanan-makanan ini tadi supaya mudah untuk diurai. Ya, jenis-jenisnya seperti ini. Enzimnya, mana itu karbohidrat, mana itu nasi, mana itu mie, mana itu roti, yang namanya karbohidrat diurai jadi glukosa. Kemudian masih ada namanya nanti protein, ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan yang kita makan akan diurai jadi asam amino. Kemudian masih ada yang namanya lemak, akan dengan enzim lipasenya untuk diurai menjadi asam-asam lemak.
Ya, inilah yang akan menjadi bahan tadi. Jadi pada waktu kita berbicara ini, maka kita akan tahu bahan makanan kita harus bagus. Kedua, pencernaannya harus bisa mencerna, mengurai makanan-makanan yang kita makan, kemudian masuk dalam usus kecil kita, harus bisa diabsorpsi bagus di dalam. Masuk dalam darah, berarti fili-fili usus kita kan juga harus bagus. Ya, oke, ini secara garis besar aja, Bapak Ibu. Jadi, pada waktu semua tetap pusatnya ada di otak kita, pada waktu dikeluarkan hormon, ya, kemudian masuk perintahnya ini dalam tulang, bahwa harus dibentuklah sel darah putih, apakah itu sel T atau sel B tadi, maka ini yang terus akan bergerak. Sel T akan menuju ke kelenjar timus untuk membentuk pertahanan tadi, ya. Kemudian demikian juga sel B akan masuk ke kelenjar. Kelenjar mana? Ini Peyerpeks, ini ada kelenjar di usus, ya, baik itu dari mulai usus kecil, usus besar, terutama di usus besar kita. Nah, kemudian di usus buntu, ini diperkirakan tempat terbentuknya probiotik, bakteri-bakteri baik, untuk supaya mengurai makanan-makanan yang nempel-nempel di dalam usus kita di bagian dalam, supaya bersih dindingnya. Kalau dindingnya bersih, maka otot dari usus ini akan bekerja dengan baik. Di saat otot ini bekerja dengan baik, maka di bagian luar usus ini banyak kelenjar getah bening. Pada waktu ada limfosit B, sel tadi, ini dibentuklah pasukan-pasukan antibodi tadi. Ya, makin banyak, makin kuat, tentu semuanya pertahanan tubuh kita akan menjadi lebih bagus. Tubuh punya otomatisnya. Kapan dia akan membentuk banyak, kapan, dan pengertian melebihi dari kebutuhan sehari-hari kalau memang ada musuh. Tapi kalau nggak ada musuh, ya dia akan membuat pertahanan yang secukupnya. Ya, oke. Ini adalah cara tubuh bekerja, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita untuk mengenal, ini saya belum pernah kena penyakit virus, misalnya nih, yang terakhir, saya belum pernah kena COVID, misalnya, ya. Karena itulah divaksin COVID. Tujuannya apa? Vaksin itu virus yang dilemahkan. Biar tubuh tuh kenal, oh ini ada musuh begini, maka tubuh akan membentuk antibodinya, jenis selnya, yang supaya bisa nanti kalau virus yang beneran yang ganas ini masuk, tubuh udah punya senjatanya dan langsung bisa memproduksi, sehingga kita hanya dalam hitungan jam atau hari saja sakitnya. Kenapa? Tubuh udah tahu caranya, tapi kalau tubuh nggak tahu caranya, nah ini yang butuh waktu, mencari cara ya, menggodok tentara baru dia, bagaimana menghadapi virus jenis ini. Nah ini tentu akan lebih lama. Dan pada waktu lebih lama, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengerusakan selnya akan lebih banyak, karena virus tadi kan merusak sel. Kerusakan sel, terus makanan kita ngaco. Proteinnya nggak ada, vitaminnya atau sayur buah kita kurang, kemudian vitamin D kita kurang, ya otomatis antibodi kita drop, daya tahan tubuhnya drop, tentara yang belum sempat dibuat, sel-sel yang rusak pun nggak bisa kita bentuk yang baru. Nah, ini yang menyebabkan kita sakit berkepanjangan dan akhirnya kita ambruk istilahnya, gitu ya. Nah, ini yang harus mulai dibenahi, Bapak Ibu. Jadi, tidak mungkin terbentuknya antibodi cuma hanya gara-gara vitamin D. Tidak mungkin terbentuknya antibodi hanya gara-gara vitamin B, vitamin C, atau protein. Tidak bisa. Ini satu kesatuan. Semuanya harus ada bahannya. Jadi, tidak mungkin saya membuat satu roti bahannya hanya tepung, Bapak Ibu. Saya nggak pakai air, saya nggak pakai rasa pengembang, saya nggak pakai lagi coklat atau keju dan seterusnya. Ya nggak mungkin terjadi roti tepung ini tadi. Saya punya tepung, saya punya air, ya masih ada bahan-bahan lain. Inilah yang saya katakan tadi, makanan kita itu harus tepat, ya. Dimulai dari gizi kita, protein kita harus bagus, B kompleks, vitamin C, kalmak D, saya katakan kalsium, magnesium, vitamin D kita harus cukup. Dan ingat jumlahnya juga harus cukup dan tepat. Lebih gampang hanya dibuang. Kalau itu vitamin B, kalsium, magnesium, vitamin D akan disimpan. Kalau itu vitamin C juga kelebihan dibuang, protein lebih tidak dipakai sebagai pertahanan lagi, akan membentuk sel-sel yang lainnya. Ya, jadi kita nggak khawatir untuk sebagai kelebihan selama itu seimbang, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua mesti diperhatikan adalah penyerapannya. Sudah makanannya masuk, absorpsinya ini penyerapannya juga harus bagus. Jangan sampai penyerapannya jelek, akhirnya numpang lewat. Gimana kita lihatnya? Supaya absorpsinya benar nggak nih, gizinya masuk ke dalam darah kita. Nggak numpang lewat, dibuang di kotoran. Ya, berapa minggu lalu, 2 minggu lalu kita selalu membahas yang namanya BAB. Buang air besar. Harus bisa berbentuk panjang. Kalau bentuknya lembek, cair, maka gizinya numpang lewat.
protein yang ada di kotoran kita, vitamin B, vitamin C, vitamin A, D, ini semua banyak ada di kotoran kita, sebagian besar. Ya, karena apa? Kan panjang ini usus kecil ini, ya 6-8 meter. Nah, ini otomatis mungkin ada yang rusak, mungkin enggak, ada yang masuk, ada yang terbuang. Nah, inilah yang membuat perlambatan tingkat kesembuhan kita kalau kondisi BAB kita tidak bagus karena penyerapannya juga jelek. Nah, Bapak Ibu perhatikan nomor satu ada gizi atau makanan, kedua sistem pencernaan kita harus bagus, ya. Nah, gizi atau makanan ini akan bagus diurai kalau kita juga punya enzim yang bagus dan juga jumlahnya cukup. Karena itu, makan makanan menu protein. Kapan yang paling penting? Paling penting di saat dimakan di saat jam 7 sampai jam 8 pagi. Itu menurut penelitiannya, tetapi kita bisa range dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu adalah makan pagi kita yang mengandung tinggi protein. Di saat sore hari antara jam 6 sampai jam 7 malam. Karena di luar itu, protein tadi akan sulit atau sedikit sekali yang bisa diurai oleh tubuh. Kenapa? Karena enzimnya lagi kecil. Nah, ini kalau kita mau nambah enzim bagaimana? Ya udah, yang banyak enzim-enzim ini ada di mana sih? 22 jenis enzim ini ada di makanan atau buah yang namanya pepaya dan nanas. Jadi kita harus cukup makan pepaya dan nanas. Salah satunya ini ada nih papain, ya. Ini ada di bromelain, nanti itu ada di nanas. Ini papain ada di pepaya. Salah satunya, tapi pepaya juga banyak yang lain. Ya, ini ada di nanas. Tapi juga ada enzim yang lainnya di nanas. Ini contoh yang paling khas dari buah ini tadi. Ini dua buah ini akan membantu proses untuk terutama di protein, Bapak Ibu. Karbohidrat itu sangat gampang, Bapak Ibu, ya. Air liur kita banyak enzimnya. Udah sebentar aja udah diurai oleh air liur kita, rasanya manis, jadi gula atau glukosa, udah sebentar juga bisa diserap. Biarpun ususnya jelek karena rusak, protein nggak bisa diabsorpsi, tapi gula, lemak tetap bisa diabsorpsi atau masuk dalam darah, ya. Nah, ini yang bahaya ini nih, karena itu kita yang butuhnya ini adalah protein, ya. Oke. Karena itu makanan-makanan yang paling penting adalah protein, ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan, vitamin B kompleks, vitamin C, kalsium, magnesium, itu mineral, dan vitamin D. Dan banyak mineral-mineral kecil lainnya, misalnya seperti zinc, kemudian Fe, zat besi, ya. Ini juga mineral-mineral yang nanti akan dipakai oleh tubuh, dan masih banyak yang lainnya, tergantung nanti jenis tentara yang apa yang akan dibentuk. Maka mereka akan menggunakan mineral tadi. Jumlahnya kecil, tetapi kita perlu untuk melengkapinya. Sedangkan protein ini wajib, Bapak Ibu, karena ini materialnya, ya, material utamanya. Kalau proteinnya nggak ada, nah ini dari mana sel baru akan dibentuk? Tentu kita tidak akan bisa membentuk sel baru. Kalau nggak bisa bentuk sel baru, ya pertahanan kita nggak akan bisa ada, karena pertahanan tadi itu adalah sel. Dibentuknya ini ya, gizi yang masuk tadi, bentuknya di sumsum tulang, akan mulai, kalau yang tulang-tulang biasa akan bentuk jadi sel darah merah, tapi pada daerah tulang belakang, jadi sumsum di daerah tulang belakang, ini akan dibentuklah sel darah putih dan platelet ini. Ya, ini yang akan juga membantu untuk makan atau menghancurkan sel-sel yang sudah rusak. Oke, ini tadi saya katakan tempat kelenjar di mana? Ini di bawah telinga, dekat leher bawah ya. Dari telinga sampai leher bawah ini ada kelenjar getah bening, kemudian di daerah ketiak, kemudian limpa itu organ, timus itu di daerah dada, kemudian di daerah usus, ini banyak Peyerpeks namanya, ya, kemudian dekat selangkangan kita. Oke, ini adalah tempat kelenjar getah bening, tempat pembentukan limfosit B, supaya bentuklah tentara-tentara yang bisa menjadi pertahanan tubuh kita. Oke, ini jenis-jenis sel darah putih. Kalau Bapak Ibu ke lab, lihat, oh ada neutrofil ya, ada eosinofil, apa ini? Sel darah putih. Lu kenapa naik? Apakah saya nanti jadi leukemia atau kanker darah? Ya, kita tinggal nanya dulu Bapak Ibu. Kenapa ini tinggi? Nah, pada waktu Bapak Ibu cek tadi, lagi kondisi demam nggak? Ya, kalau kondisi demam, sel darah putihnya naik, ya normal. Kalau demam, sel darah putihnya turun, kita tahu gizi kita kurang. Nah, kan kita tinggal menambah aja gizinya. Makanan-makanan yang bergizi tadi, makan protein, makan daging, makan ikan. Usahakan ingat, makanannya tidak digoreng. Dibikin sup, ya. Kemudian kita bikin soto, misalnya, silakan. Tapi tanpa lemak. Nah, yang kita butuhkan kan dagingnya. Mau rempah-rempahnya silakan. Mau ditambahkan bumbu-bumbunya silakan. Yang kita kurangi adalah lemaknya, pedasnya. Itu yang kita kurangkan. Ini ada jenis-jenis sel darah putih. Kita bisa lihat di mana dibentuknya. Kemudian juga ini fungsinya untuk apa? Ya, neutrofil,
ini adalah salah satu yang dari jaringan limfa. Kemudian ini kalau kita sampai terinfeksi, ya. Kemudian sumsum tulang, eosinofil ini. Kemudian ini untuk alergi, leukemia, ya, fase penyembuhan infeksi. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu kalau mau tahu aja ya. Jadi yang paling penting buat saya adalah apa? Makan kita harus cukup supaya sel darah putihnya dan sel darah merah kita bisa dibentuk dengan benar, maka antibodi kita kuat. Antibodi kita kuat, otomatis kita akan sehat. Nah, ini penjelasan ringkas saja Bapak Ibu. IgA, imunoglobulin jenis A ini ditemukan di area mukosa. Mukosa itu apa? Seperti usus ya, saluran pernafasan. Di mana itu kalau ada masalah bisa menimbulkan satu lendir. Di daerah urogenital, ya, daerah sistem kandung kemih sampai ke daerah genitalia kita, juga di air liur kita, air mata, dan ASI. IgD, ini ada reseptor antigen pada sel beta yang belum terkena antigen dan mengaktifkan sel basofil dan sel mas ini untuk menghasilkan faktor antimikroba. Antigen itu apa musuhnya, gitu ya. Nah, IgE itu untuk alergi. Jadi akan memicu histamin itu melepaskan histamin pada sel mas dan sel basofilnya sehingga reaksi alergi itu bisa berkurang dan tentunya juga ini ada jenis dari cacing juga bisa dilawan oleh IgE ya, cacing jenis parasit. IgD, nah ini imunoglobulin D. Nah, ini untuk kekebalan bakteri patogen, kuman yang bisa menyebabkan infeksi, ya. Dan antibodi ini mampu yang melewati plasenta tadi pada ibu hamil ke janin. Kemudian ada IgM, ini dihasilkan dari sel beta, jadi maksudnya sel B, ya sel basofil tadi, sel limfosit B untuk menghadapi patogen pada tahap awal imunitas, ya. Seluler B ini jadi untuk akan dihasilkan sel B ini sebelum IgG-nya cukup, IgM ini melawan dulu. Nah, nanti IgG-nya ini yang akan melengkapi lagi, ya. Oke. Kita lihat Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah jutaan jenis limfosit, sel darah putih tadi. Kemudian di yang terpilih ini memperjelas diri, ya. Kemudian sampai terbentuklah bentuk sel antibodi. Ini bentuknya beda ya. Misalnya ini contohnya seperti ini, kemudian dia akan melawan musuhnya, kemudian sudah ketemu cara melawannya, maka inilah bentuk sel pertahanan tubuh kita. Oke. Jadi apa yang utama atau penting dalam proses terbentuknya antibodi? Kita udah lihat ya, ringkasannya apa? Makanan. Makanan kita ini yang penting, karena itu orang sakit harus makan yang bergizi, Bapak Ibu. Jadi kalau orang sakit hanya dikasih bubur, ya kapan sembuhnya? Ya, ini yang utama. Kalau orang sakit hanya makan nasi dengan lauknya mie, ya kapan sembuhnya? Orang sakit usahakan selalu cukup protein. Nah, kalau nanti saya kena ginjal gimana? Next, kita akan waktu bicara ginjal, Bapak Ibu. Jadi biarpun kita bermasalah dengan ginjal, tolong tanya ke dokter urologinya atau dokter spesialis ginjalnya, berapa banyak protein yang saya boleh makan. Jangan mau dijawab dikit dan banyak, tapi harus ada gramnya. Ya, karena Bapak Ibu kan tahu, untuk kebutuhan tubuh secara normal, 1 gram per kilogram berat badan. Karena ginjal yang bermasalah, maka kita boleh makan berapa gram ini per kilogram berat badannya. Nah, itulah yang perlu kita tanyakan. Oh, Bapak hanya boleh atau Ibu hanya boleh makan 0,6, 0,7 gram per kilogram. Kita sudah bisa menghitung, Bapak Ibu, berapa kebutuhan makanan protein yang boleh saya makan. Ya, nggak perlu nanya, boleh nggak ini makan protein? Simple. Tanya ke dokter urologinya, berapa kebutuhan tubuh saya dengan kondisi ginjal seperti ini. Ya, nah dokternya akan menghitung, Bapak Ibu. Karena pasti tahu cara menghitungnya. Jadi simple, jadi sangat mudah ya kita untuk menjaga tubuh ini. Kalau kita tahu hitungannya. Ya, kalau Bapak Ibu nggak bisa menghitung, nah ini ya saya susah ini ya. Mau nggak mau harus ada guru atau Pak gurunya untuk bantu ngitung gitu ya. Ini dengan contoh kasus kan begitu aja kan. Ini saya disarankan oleh dokter hanya boleh 0,7 gram per kilo berat badan proteinnya. Nah kan itu aja soal kasus tahu ini. Kemudian berat badan saya 70 kilo. Berapa gram boleh protein yang saya makan? Kemudian dalam satu on daging, ikan, tahu, tempe hanya ada 25 gram protein. 100 gram cuma ada 25. Berarti saya boleh makan berapa gram? Daging tadi, atau ikan tadi, atau tahu tempe, atau kacang merah, kacang hijau tadi. Semua bisa kita hitung sebenarnya Bapak Ibu. Ini kan cuma contoh kasus dalam pengertian matematika gitu ya. Kedua, sistem pencernaan kita harus bagus. Liver kita harus bagus. Kenapa harus bagus livernya? Setelah masuk dalam darah, liver ini akan distribusi, kirim ke sana, kirim ke organ
sumsum tulang, kirim ke sel organ misalnya jantung ataupun ginjal dan seterusnya. Ini perintah dari liver juga, yang mengarahkan atau merubah jenis protein ini atau asam amino ini diubah menjadi jenis asam amino nanti yang bisa langsung dipakai oleh sumsum tulang menjadi sel limfosit T atau limfosit B tadi. Ini juga dari liver. Kemudian sumsum tulangnya harus benar, jangan bengkok, jangan ada masalah dengan sumsum kita, ya. Kalau ada masalah, akhirnya pabriknya tidak bisa maksimal. Kalau pabriknya nggak bisa maksimal, apa yang terjadi? Ya lambat kita pertahanan tubuhnya. Karena kan kita kalau pada waktu sakit, ya kita harus pabrik-pabrik di dalam tubuh kita ini harus bisa bekerja dengan maksimal supaya kita cepat sembuh. Kemudian kelenjar getah beningnya. Setelah sel darahnya bisa dibentuk, sel darah putih limfosit B, maka diolah lagi di kelenjar getah bening untuk menjadi tentara yang spesialis tadi, yang khusus. Kapan mengenai virus jenis A, kapan jenis virus B, kemudian bagaimana dan berapa banyak membentuknya, semuanya akan dilakukan di kelenjar getah bening. Ya, oke. Karena itu makanan adalah yang paling utama, protein, sayur buah yaitu vitamin B dan C, air minum. Kalau kita bermasalah misalnya seorang yang penderita TB, demam berdarah, ya waduh trombosit, apa itu trombosit? Sel darah merah. Ya itu bagian-bagian dari jenis sel darah merah. Jadi apa yang harus dimakan? Protein, B kompleks, vitamin C. Ya, karena itu kenapa disarankan makan buah-buahan? Banyaklah makan guava, ya jambu biji itu, yang warna merah. Kemudian banyak makan yang banyak vitamin C-nya nih. Guava tadi, pepaya. Itu juga vitamin C yang tinggi. Bisa sampai 6-7%. Buah kiwi, nah mahal buah kiwi ya. Kita cari kan pepaya lebih murah dan gampang didapatkan. Jeruk itu bisa sebagai tambahan. Kenapa? Kecil. Kalau kita berbicara guava itu 6-7%, kita bicara kiwi 5-6%, kita bicara pepaya juga 6-7% kandungan vitamin C-nya. Ya, jeruk hanya 2-3%, Bapak Ibu. Nah, buah-buahan ini yang mengandung vitamin C, ya harus kita banyak. Kalau saya tambahin suplemen boleh nggak? Ya silakan, kan namanya suplemen, tambahan. Ya, arti suplemen itu kan tambahan, ditambah karena kita nggak sanggup lagi lewat makanan. Kita kurang, maka kita menambah lewat suplemen vitamin C. Kemudian karena kita makan daging, makan ikan, boleh nggak saya tambahin all plant protein? Boleh, yang penting Bapak Ibu udah menghitung berapa kebutuhannya. Berat badannya berapa? Sehat 1 gram, kalau sakit 1,2 sampai dengan 1,5. Ya, dan pengertian bukan berubah dengan ginjal tadi. Kalau ginjal, diskusikan dengan dokter urologinya. Berapa kebutuhan saya yang boleh saya makan? Nah, itu yang paling penting kan kita sudah tahu angka-angkanya. Ya. Air minumnya juga harus air mineral, jangan air RO, jangan air kosong, karena kita butuh mineral yang kecil-kecil tadi, yang dari buah-buahan dan air minum ini. Jangan sampai kita malah kekurangan bahan, sehingga tidak bisa dibentuklah sel-sel tadi dengan cukup. Kemudian sistem pencernaan juga harus bagus. Ya, waduh saya ada minum obat, bagaimana? Tambahkan probiotiknya. Ada yang dibunuh atau dirusak oleh obat probiotiknya, ya mau nggak mau kita menambah probiotiknya supaya kita bisa mendapatkan hasil-hasil probiotik tadi untuk mengolah kelenjar getah bening kita, bisa mengolah sel limfosit B kita untuk menjadi antibodi yang kuat. Kemudian enzim dilakukan, jam-jam makannya mulai ditata. Ya, jam 7 sampai jam 10, usahakan proteinnya yang banyak. Kalau nanti jam 1, jam 2 saya lapar gimana? Makan buah-buahan. Nah, nanti jam 6, jam 7 saya makan lagi yang banyak mengandung protein. Ya, oke. Karena itu usahakan makanannya tidak digoreng dan pedas. Supaya apa? Villi-villi ususnya tetap bagus. Sehingga bisa mencerna, mengabsorpsi yang namanya protein, vitamin, mineral, semua bisa masuk dengan baik menuju ke darah. Karena itu, bagaimana kita melihatnya? BAB lagi ya, buang air besar kita harus seperti apa? Ini yang paling penting, Bapak Ibu. BAB-nya harus bagus. Tiap hari bentuk panjang, terapung, tidak terlalu bau, warna kuning. Ini yang harus kita buat, ya. Liver, ini untuk distribusi makanan tadi. Sumsum tulang untuk mengatur gizi dan bentuk sel darah putih. Kemudian kelenjar getah bening mengubah limfosit B menjadi sel antibodi yang spesifik. Berdasarkan apa? Musuhnya tadi. Di saat infeksi atau peradangan, ya terjadi, maka tubuh akan membentuk pertahanan. Ini tadi ya. Kemudian tubuh setelah mengenali akan menyimpannya sehingga bila ada kuman atau virus yang sama, tubuh sudah atau lebih cepat membentuk antibodinya. Kalau belum dikenal, karena itu kita mengenal yang namanya vaksin. Ya, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan masuk dalam tubuh supaya tubuh bisa mulai mengenal musuhnya dan kemudian bisa membentuk antibodinya. Oke. Peradangan atau infeksi itu terjadi di saat kita ada luka, atau masuknya kuman atau virus, baik itu lewat makanan, lewat udara, lewat kelenjar, ya,
Bisa aja pada waktu kita buang air besar, ternyata virusnya kita misalnya cuci atau cepuknya ini nggak clear, tangan kita menyentuh misalnya alat kelamin kita, kemudian ada virus yang masuk atau kuman yang masuk, terjadi peradangan lewat saluran kencing kita. Ini juga bisa terjadi. Ini yang harus kita jaga ya. Pada waktu kita membersihkan dan selesai, tangan kita juga harus tercuci bersih. Oke, silent inflammation atau inflamasi atau peradangan diam-diam ini terjadi di saat kita banyak makan gorengan. Jadi makan gorengan Bapak Ibu itu menimbulkan peradangan sehingga tubuh harus membentuk antibodi. Memang kecil jumlahnya, karena itu dibilang silent, diam-diam. Karena dikit, nggak membuat badan kita demam. Kalau besar, maka tubuh ini akan terjadi demam, ada luka, ya ada virusnya. Pada waktu tangan kita luka, misalnya, kemudian pembengkakan, maka di situ tubuh itu sudah melakukan perlawanan. Karena apa? Ada zat asing yang masuk lewat udara, lewat air, mungkin air pada waktu kita mandi dan seterusnya. Nah, ini tubuh langsung membentuk antibodi tadi. Di saat tubuh belum siap antibodinya, maka kita demam. Ya, karena itu pada waktu demam, apa yang dibenerin? Cari makanan yang bergizi tadi, supaya bahannya jangan sampai kekurangan untuk membentuk tentaranya tadi. Tetapi di saat kita makan gorengan, nah, ini kita nggak rasa demam, kecuali udah infeksi. Artinya apa? Makan gorengan tadi sampai radang tenggorokannya. Ya, saking banyaknya kita makan gorengan. Nah, ini pasti kita demam. Karena apa? Sudah mulai ada luka. Tetapi di saat lukanya kecil hanya satu baris sel, ya, kemudian satu baris sel. Nah, ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Dikit-dikit tapi dikumpulin banyak. Artinya apa? Dikit dan sering. Hari ini rusak, hanya 10 goresan. Kita mungkin nggak demam karena tubuhnya udah bentuk antibodi. Ya, tapi proses pembentukan antibodi tadi, ingat, kita punya nggak bahan yang cukup? Kalau nggak cukup, apa yang terjadi? Plak. Plak apa? Sumbatan. Jadi luka tadi mulai tutup oleh lemak, luka tadi tutupi oleh lemak. Nah, otomatis terjadilah penyumbatan untuk jangka panjangnya. Kita bisa menggunakan untuk meningkatkan antibodi ini selama proteinnya dan arti gizinya cukup, kita bisa gunakan vitamin C yang utama. Ya, bagaimana saya tahunya? Gampang sudah. Lihatnya kapan demam. Minum aja vitamin C 1000 sampai 2000 mg per jam. Berapa banyak? 4 sampai 6 kali, bukan 24 jam Bapak Ibu. Ya, saya minum sekarang jam 7 malam, 2000 mili vitamin C, karena saya ada demam. Jam 8, saya minum lagi 2000. Jam 9, saya minum lagi 2000. Jam 10, saya minum lagi 2000. Kalau saya setelah itu mau tidur, ya tidur aja gitu ya. Atau di saat jam 9 ini ngantuk, baru 3 kali, ya kita tidur aja. Nggak perlu nanti jam 10 ini dibangunin. Tidur aja. Karena kadang-kadang pada memang kita membutuhkan tidur tadi untuk supaya tubuh bisa membentuk antibodi dan dengan sendiri akan melawan musuhnya. Ini ada cara kita untuk melawan demam. Tapi kalau saya sudah 3-4 kali berturut demamnya turun, masuk jam ke-7 nih misalnya, atau saya bangun jam 1, jam 2 pagi, dan saya demam lagi. Wah, ini jangan-jangan ada virus apa ini? Kan kita udah takutnya itu. Apa ini tipes, apa ini TB ya? Apa ini yang harus dilakukan Bapak Ibu? Makan protein. Protein dan B kompleksnya yang diperbanyak. C-nya udah cukup, B dan protein dan B kompleksnya yang ditambah. Kenapa? Bahannya kurang. Kita punya C bukan yang melawan peradangan, tapi C ini sebagai bahan dengan protein B kompleks, vitamin D, dan lain-lain tadi membentuklah sel darah putih. Tetapi kalau turun demamnya, kemudian karena sudah dipacu cepat gara-gara ada vitamin C tadi, kemudian demamnya berapa jam kemudian naik lagi, maka kita tahu protein kita kurang. Kita cari makanan-makanan protein. Ya, kita ini jamnya tapi nggak jam 7 sampai jam 10 atau jam 6, jam 7 malam. Apa boleh buat Bapak Ibu? Karena lagi kurang dan kita demam, ya kita berusaha masukkan dulu. Masukkan bahan ini. Kalau mual bagaimana? Mual, ikutin mualnya, bukan ikutin masuknya makanan. Ya, artinya bagaimana? Saya baru makan 2 sendok, pengen muntah. Tahan. Jangan dimuntahin kan? Tapi kalau masuk sendok ketiga mungkin saya muntah. Ya stop. Karena itulah jangan makan lagi. Nanti mungkin setengah jam, 1 jam, enak, makan lagi. Ya pasti ini akan lebih panjang ya untuk proses penyembuhan. Karena memasukkan bahannya kan lebih lama. Dibanding kita memaksa masuk makanan, akhirnya muntah. Muntah kan kita harus mengulang lagi, karena makanan tadi yang masuk sudah terkeluarkan. Dan ingat, jangan banyak karbohidrat, bukan nasi yang diperbanyak, tapi ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan. Oke, kalau saya alergi, karena makan sesuatu, saya bisa gunakan apa? Vitamin C 4000 mg. Loh kok banyak? Namanya sakit Bapak Ibu, ya kan bukan kondisi sehat. Ini sudah sebagai dosis terapi. 4000 mg per 3-4 jam. Jadi
Jam 7 saya makan sesuatu, atau badan saya gatal semua, bentol-bentol. Oke, saya konsumsi 4.000 mg vitamin C. Jam 10, mulai atau jam 9, 2, 3, 4 jam paling lama ya, kita bisa konsumsi 4.000 lagi. Diulang berapa kali? 3, 4 kali aja. Tapi kalau tidur ya tidur aja. Ya, kecuali bangun terganggu karena proses gatalnya, ya kita bisa konsumsi lagi. Nah, nanti lambung saya, udah kemarin kita udah bicara lambung itu nggak ada hubungannya dengan keasaman dari vitamin C. Tapi kalau pikiran kita udah takut, ya makan dikit. Mau diisi kue, diisi roti, mau diisi nasi, silahkan. Ya, ini cuma apa? Kita menenangkan juga pikiran kita. Ingat 70% sehat dan sakit kan pikiran. Ini adalah teknik atau cuma cara-cara aja, ya Bapak Ibu. Oke, ini ada penjelasan mengenai antibodi minggu depan Selasa ya. Jadi beberapa hari lagi kita akan bertemu untuk membahas antibodi ini akan melawan penyakit apa saja. Nah, nanti kita akan berbicara autoimun dan kanker di situ. Oke, saya kembalikan nih ke Pak Sam.